Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Martino, peserta Latsar CPNS Angkatan 111 Golongan 3. Saya seorang pamong belajar di Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pemalang. Dalam video ini, saya akan memaparkan kegiatan aktualisasi dan habituasi Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2021. Berikut video selengkapnya. Kegiatan aktualisasi saya berjudul Optimalisasi Strategi Promosi Program Pelatihan Seni Tari di SPNF SKB Pemalang. Kegiatan aktualisasi ini guna mengaktualisasikan nilai dasar PNS, kedudukan, dan peran PNS dalam NKRI untuk menyelesaikan isu prioritas di instansi kerja. Adapun isu prioritas di SKB Pemalang adalah kurang optimalnya strategi promosi program pelatihan seni tari di SPNF SKB Pemalang. Isu tersebut saya tangani dengan melaksanakan 6 kegiatan. Setiap kegiatan saya awali dengan berkonsultasi bersama pimpinan. Konsultasi dilakukan dengan disiplin sesuai dengan waktu yang telah disepakati, mengedepankan rasa hormat, sopan santun, serta mematuhi perintah atasan selama tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kegiatan pertama, membuat produk promosi konvensional. Setelah konsultasi, selanjutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan yang akan dijadikan sebagai material produk promosi. Pengumpulan bahan ini dilakukan dengan kerja keras karena mencari dokumentasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Setelah bahan terkumpul, dilanjutkan dengan proses editing desain pamflet, poster, dan banner. Saya membuat desain dengan kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan desain yang menarik, tentunya memuat substansi promosi dengan penuh kejelasan informasi, serta kalimat yang disampaikan tidak menimbulkan persepsi yang ganda. Setelah desain berhasil dibuat, selanjutnya dikoordinasikan bersama rekan kerja untuk mereview desain sebelum dicetak. Ada banyak saran yang diberikan oleh rekan kerja terkait pemilihan warna, diksi, kalimat, hingga pemilihan font. Saya sangat menghargai pendapat rekan kerja demi kesempurnaan desain produk promosi konvensional sebelum dicetak. Setelah desain berhasil direview, selanjutnya mencetak desain. Saya berkoordinasi dengan operator pada perusahaan percetakan dengan cermat untuk menghindari kesalahan cetak yang akan merugikan. Kegiatan kedua, membuat video konten promosi di media sosial. Setelah berkonsultasi, pembuatan konten video promosi dilakukan dengan berkoordinasi bersama rekan kerja. Selama koordinasi, saya menghargai pendapat rekan kerja terkait rencana pembuatan video promosi sebagai pengamalan sila kedua. Setelah koordinasi, selanjutnya dilaksanakan kegiatan pengambilan gambar atau syuting. Kegiatan syuting dilakukan dengan penuh kerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai kendala. Untuk menghasilkan video yang bagus, saya berorientasi kepada mutu, hasil video dengan menyeting resolusi dan kualitas tinggi sehingga video yang dihasilkan bermutu. Setelah syuting, video langsung diedit dengan kreatif agar tercipta video yang sinematik dan menarik. Proses editing memakan banyak waktu dan kendala, mulai dari gagal render, audio yang tidak dapat didengar, bahkan preview visual yang delay. Namun, berkat kerja keras, semua kesulitan dapat teratasi. Kegiatan dilanjutkan dengan mereview video sebelum dipublikasikan. Saya mengajak rekan kerja untuk mereview dengan cermat terkait bentuk visual, audio, maupun substansi video demi kesempurnaan video sebelum dipublikasikan. Selama review, saya menerima pendapat, kritik, dan saran, serta kerja keras mengedit ulang sesuai hasil review bersama. Setelah video disunting ulang, selanjutnya dipublikasikan di berbagai akun media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Video dipublikasikan dengan menyertakan caption agar memberi kejelasan informasi yang disampaikan. Kegiatan ketiga, melaksanakan sosialisasi. Kegiatan ini diawali dengan konsultasi bersama pimpinan untuk menentukan sasaran sosialisasi.
Dalam menentukan sasaran sosialisasi, saya berusaha menentukan sasaran tanpa membeda-bedakan serta melirik potensi sekolah yang memiliki ekstrakurikuler tari sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan efektif. Setelah sasaran ditentukan, selanjutnya mengurus perizinan sosialisasi. Saya secara konsisten mematuhi prosedur dan kebijakan yang berlaku pada instansi sasaran dengan membuat surat resmi. Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat dan sopan santun, saya menemui pimpinan sasaran sosialisasi untuk memohon izin pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi menggunakan produk promosi konvensional yang telah dibuat pada kegiatan 1 dengan penuh hormat dan sopan santun, serta menyampaikan informasi program pelatihan seni tari dengan penuh kejelasan dan tanggung jawab. Kegiatan keempat, mengisi salah satu acara dalam siaran radio lokal. Setelah berkonsultasi bersama pimpinan, saya mengurus perizinan sekaligus berkoordinasi dengan salah satu radio lokal. Saya tetap menggunakan surat resmi sebagai wujud konsistensi terhadap prosedur dan kebijakan yang berlaku. Saya juga mengedepankan rasa hormat dan sopan santun saat mengurus izin serta berkoordinasi dengan pihak radio lokal. Selanjutnya, menyusun materi siaran. Materi disusun sedemikian rupa agar menjadi pedoman selama proses siaran, sehingga berjalan secara efektif dan efisien. Selama menyusun naskah, saya juga menyertakan sumber-sumber terkait agar terbentuk informasi yang memuat kepercayaan di mata publik. Dan tibalah waktunya siaran. Saya datang tepat waktu agar tidak terjadi kekacauan jadwal siaran di studio The Best Radio. Saya juga menggunakan bahasa Indonesia serta sisipan bahasa daerah selama siaran sebagai wujud pengamalan sila persatuan Indonesia. Siaran dilakukan dengan penuh keramahan dan menyampaikan informasi dengan benar. Kegiatan kelima, mengadakan workshop seni tari. Setelah konsultasi bersama pimpinan, kegiatan workshop dimulai dengan koordinasi bersama rekan kerja terkait penyelenggaraan workshop. Saya menghargai pendapat rekan kerja terkait saran-saran yang disampaikan oleh rekan kerja. Sebelum workshop dilaksanakan, saya menyusun proposal kegiatan secara cermat dan disiplin agar dapat memberikan gambaran tentang penyelenggaraan workshop. Selanjutnya, menyiapkan materi workshop. Materi disusun dengan penuh kejelasan agar memberi citra integritas di mata peserta. Penyusunan materi workshop ini disusun dengan berorientasi mutu, serta disiplin, tanggung jawab, dan penuh kerja keras. Selanjutnya, merekrut peserta workshop. Peserta workshop direkrut tanpa membeda-bedakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh peserta yang mendaftar workshop. Sebelum penyelenggaraan workshop, saya mengajak panitia untuk mengadakan rapat teknis. Rapat teknis dimulai dengan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Saya memimpin rapat teknis dengan penuh hormat dan sopan santun, serta selama dalam pelaksanaan rapat, saya menghargai pendapat dari rekan-rekan atau panitia yang memberikan saran terhadap teknis pelaksanaan workshop seni tari. Selanjutnya, penyelenggaraan workshop. Kegiatan workshop diawali dengan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pengamalan sila pertama dan sila ketiga. Kegiatan workshop dibuka oleh Ibu Kepala SPNF SKB Pemalang yang selanjutnya langsung pemberian materi berupa praktik tari. Materi disampaikan dengan penuh profesionalitas agar terbentuk integritas dan memberi keyakinan di mata peserta. Pemberian materi praktik juga dilakukan dengan sopan santun, sepenuh hati, tanggung jawab, dan disiplin. Kegiatan workshop ini juga menggunakan media dan alat berupa sampur, kipas, jarik, dan stagen agar bisa berjalan efektif dan efisien. Saya peduli kepada peserta workshop yang kurang memahami materi praktik yang disampaikan dengan memberikan detail-detail gerak kepada mereka. Kegiatan keenam, mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi diawali dengan menyusun instrumen evaluasi dengan penuh tanggung jawab.
Penyusunan instrumen evaluasi ini dibuat setiap kegiatan dengan cermat. Setelah instrumen disusun, selanjutnya melaksanakan evaluasi dengan menyebarkan angket melalui Google Form. Pembuatan link Google Form dibuat dengan penuh kerja keras yang kemudian diperpendek dengan menggunakan bit.ly. Selanjutnya, data evaluasi diolah secara transparan tanpa memanipulasi data apapun dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi, sehingga data dapat dengan mudah dipahami. Setelah data diolah, hasil evaluasi dilaporkan pada rapat terbatas bersama pengelola program pelatihan seni tari. Rapat diawali dengan berdoa dan saya memimpin rapat dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Selama rapat berlangsung, saya menyampaikan data evaluasi secara transparan dengan ramah, sopan santun, serta menghargai pendapat dari peserta rapat yang memberi saran. Demikian video laporan aktualisasi dan habituasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti workshop seni tari ini merasa sangat senang sekali karena saya dapat mendapatkan pengalaman dalam teknik tari menari dan bisa belajar bersama dengan teman-teman dan mendapatkan teman-teman baru di sini. Kesan dan pesan dari saya merasa senang karena kita bisa mengenal bagaimana tari-tari apa yang akan dipelajari di pelatihan tersebut. Saya Rumdia Susilowati, Kepala SPNF SKB Pemalang. Kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh Bapak Tio Martino selama habituasi sangat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi penyelenggaraan program pelatihan seni tari. Program pelatihan seni di SKB Pemalang ini memang program yang baru, sehingga perlu menggencarkan promosi agar program ini dapat diketahui oleh masyarakat sekitar.